Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita bakalan membahas jenis-jenis mesin espresso yang beredar di pasaran dengan tujuan supaya menjadi referensi kalian nanti ketika akan membeli mesin espresso. Oke, bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video ini. Ini dengan gramasi kopinya sing dan bersih. Biasanya ada kafenya ya. Perkapingan penabang terhadap Oke teman-teman, jadi sekarang mesin espresso itu adalah kebutuhan di setiap kedai kopi. Jadi setiap kedai kopi itu pasti memerlukan sebuah mesin espresso untuk menghasilkan espresso untuk berbagai jenis minuman. Dan mesin espresso ini adalah salah satu invest yang menurutku ya harus dipikirkan matang-matang, karena harganya pun ada yang murah, ada yang mahal juga sih sebenarnya kan. Jadi untuk memilih mesin espresso yang tepat untuk cafe kalian harus benar-benar cari referensi dulu, harus benar-benar survei dulu masalah harga, masalah spesifikasi. Jadi video ini aku akan bantu untuk jenisnya dulu ya. Jadi aku akan menjelaskan beberapa jenis mesin espresso. Baru nanti kita akan bahas lebih lanjut spesifikasinya di video selanjutnya. Oke, yang pertama itu adalah mesin otomatis. Jadi mesin espresso otomatis itu biasa untuk mereka yang nggak mau ribet. Mesin otomatis ini ada berbagai merek dan berbagai spesifikasi. Ada juga mesin otomatis yang puluhan juta, bahkan sampai 80 juta, 70 juta ada juga. Ada juga mesin espresso yang 10 jutaan. Mesin otomatis ya, ada juga mesin espresso otomatis yang 10 jutaan. Jadi mesin otomatis ini kita tidak memerlukan grinder, kita tidak pakai porta. Jadi mesin otomatis itu masukin biji, ini yang pada umumnya ya, masukin biji, tinggal pencet keluarlah. Dia mau jadi espresso, mau jadi americano, mau jadi cappuccino, mau jadi coffee latte, udah di mesin itu semua, kita tinggal pencet. Nah, jadi itu ya mesin otomatis. Oke teman-teman, jadi untuk beberapa contoh aku tampilin. Jadi ini beberapa contoh mesin otomatis ya. Ini. Jadi itu beberapa contoh mesin otomatis dan mereknya. Oke, kemudian yang kedua adalah semi auto. Jadi semi automatic ini biasanya menandakannya gampang. Jadi mesin semi auto itu biasa hanya punya satu tombol ataupun hanya punya satu tuas atau berbentuk apalah pun itu, bentuk satu tuas atau bentuk apapun itu untuk brewnya, untuk mengeluarkan airnya. Jadi itu biasa menandakan mesin semi auto. Dan mesin semi auto ini biasanya lebih murah harganya dari mesin volumetric. Nanti volumetric yang ketiga. Jadi semi otomatis ini adalah mesin yang kita itu mengeluarkan espresso berdasarkan waktu dan berat gitu. Jadi nggak bisa disetting berapa mili espressonya, nggak bisa disetting waktunya berapa detik untuk espressonya gitu. Jadi tombolnya hanya ada satu, kita pencet, kita timbang, kita ukur gitu. Jadi kalau kita pencet aja terus tombolnya itu atau tuasnya itu, airnya bakalan keluaran terus, nggak berhenti. Jadi itulah semi auto gitu. Jadi kita pencet tombolnya, kita timbang hasilnya, dan kita ukur berapa gitu. Jadi patokannya tetap sama berat dan waktu. Kalau untuk mesin semi auto, beberapa mesin semi auto seperti ini ya. Ini ada di sini, ini. Ya, jadi itu beberapa contoh mesin semi auto. Oke, kemudian kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah mesin volumetric. Jadi mesin volumetric itu adalah mesin espresso yang paling banyak beredar dan yang paling banyak dipakai di kafe-kafe. Jadi volumetric itu adalah mesin espresso yang dimana dari namanya aja volumetric gitu. Jadi bisa kita atur berapa keluar air untuk brew espressonya. Bisa kita atur berapa detik untuk espressonya, mau single, mau double, segala macam. Bahkan mau buat americano langsung pun bisa kita atur. Biasa semi auto itu terdiri dari beberapa tombol. Ada yang 2 tombol, ada yang 4 tombol. Jadi setiap tombol itu bisa kita setting untuk kebutuhan kedai kopi kita. Mau singlenya berapa gram,
hasilnya berapa menit, double-nya berapa gram, dan berapa menit itu bisa kita setting semua. Jadi itu yang paling banyak dipakai orang untuk kebutuhan kedai kopinya, mesin espresso volumetric gitu. Nanti aku buat beberapa contoh mesin volumetric. Kemudian yang keempat ada mesin namanya mesin pressure profiling. Jadi pressure profiling itu udah high tech lah, udah zamannya sekarang. Seperti ya ada Slayer, ada Lamar Joko, ada apa lagi ya. Pokoknya itu dua yang sekarang udah pakai pressure profiling. Jadi pressure profiling itu adalah mesin yang dimana skill si barista itu sangat dibutuhkan di mesin itu. Kenapa? Karena aku buat contoh mesin itu bisa kita profile pressure-nya. Jadi pressure itu tekanannya bisa kita atur gitulah. Jadi sumpama contoh di detik ketiga kita mau 5 bar, masuk di detik kelima kita mau tekanannya 6 bar, masuk di detik kesekian kita mau berapa bar gitu. Jadi tekanan pressure barnya itu bisa kita setting semua gitu, bisa kita mainin semua. Jadi itu adalah memang benar-benar mesin yang profesional kalau menurutku, dan memang dibutuhkan kemampuan si barista dan ilmu si barista dalam memakai mesin itu. Oke, kemudian ada piston. Jadi mesin piston ini biasa mesin legend, ada Lamar Joko piston, ada juga Victoria piston. Untuk lebih lengkapnya, karena aku juga belum pernah pakai piston dan belum pernah pegang mesin espresso piston, nanti teman-teman bisa bantu di kolom komentar ya, masalah piston itu gimana. Dan untuk kelima jenis mesin espresso ini, sebelum kalian membeli, ya kita harus perhatikan juga dulu spesifikasinya, mulai dari boilernya, mulai dari teknologinya, apakah double boiler, apakah heat exchange, apakah ada teknologi PID, apakah bisa diatur pressure-nya kayak tadi, fiturnya listriknya berapa watt, segala macam, group head-nya gimana, portanya ukuran berapa, nanti itu kita bakalan bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, itu tadi informasi mengenai jenis-jenis mesin espresso yang beredar di pasaran 5 itu. Mungkin kalau ada tambahan bisa kalian bantu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton terus video ini, channel YouTube-nya Biji Hitam. Terima kasih udah mau sampai 10.000 subscriber. Terima kasih kawan-kawan semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videonya, channelnya, supaya bisa terus berkembang, supaya bisa terus membantu barista-barista pemula ataupun yang mau buka kedai kopi dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mungkin itu aja kalian dari saya Dika, dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Assalamualaikum.